ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu bagi cerita dan bertemu bersama. Halo Mama Papa, lama tak berjumpa. Memang beberapa waktu belakangan ini belum ada video baru yang aku buat, tapi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya yang disampaikan di kolom komentar, dan lebih banyak berfokus kepada kendala di bidang komunikasi. Artinya anak-anaknya mengalami hambatan komunikasi ya. Ini memang menjadi PR buat orang tua zaman sekarang, karena zaman sekarang dan zaman dulu tuh beda banget. Kalau zaman dulu anak baru lahir masih banyak yang diasuh oleh orang tuanya sendiri, dan memang komunikasinya lebih banyak dua arah ya, karena berinteraksi dengan orang lain. Tapi kalau zaman sekarang mungkin anak sejak bayi aja udah terpapar oleh gadget dan jarang berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Apa mungkin kondisi yang membuat nggak tahu lah, tapi banyak yang mengalami kondisi terlambat bicara. Kenapa? Karena memang gadget itu tidak memancing anak untuk mau berbicara. Mereka kan lebih banyak pasifnya, karena dia menyimak atau mendengarkan atau melihat dan diberikan stimulasi dengan cahaya yang warna-warni, suara-suara yang berubah dengan cepat gitu ya. Jadi anak nggak dikasih kesempatan buat berpikir, jadi dia hanya disuguhkan terus. Nah itu yang membuat otaknya tidak berkembang gitu ya. Jadi kemampuan komunikasinya pun tidak berkembang gitu ya. Nah itu salah satu penyebab. Tapi kita mau fokus di sini tentang ciri-cirinya, karena banyak ternyata orang tua yang nggak tahu kalau anakku usia 5 tahun kira-kira begini terlambat nggak ya, kayak gitu loh. Jadi kayaknya mungkin informasi yang disampaikan di luaran itu kurang mewakili atau bagaimana, aku juga kurang tahu. Tapi aku mau cerita di sini ya. Ini berdasarkan pengalaman aku, karena yang ku handle anak-anaknya rata-rata dari usia 2 tahun sampai 20 tahun. Jadi kira-kira aku punya bayangan, dan selain itu juga mengasuh anak sendiri, kita jadi tahu ya, karena kita pantau terus bagaimana perkembangannya. Nah kita bisa lihat loh sebenarnya Mama Papa, keterlambatan bicara itu bisa dimulai dari sejak awal pertama baru lahir gitu. Kita kan tahu ya kalau anak baru lahir atau merespon sesuatu yang di luar dirinya itu biasanya dengan tangisan. Nah tangisan ini adalah komunikasi pertama anak. Jadi ketika anak di bawah usia 1 bulan itu gak pernah nangis gitu ya, itu justru jadi poin yang bisa menjadi perhatian buat kita gitu loh. Nanti di usianya dia 1 bulan sampai 6 bulan udah ada ucapan-ucapan yang keluar, itu istilahnya cooing. Jadi kayak huruf vokal ya, jadi bentuknya tuh kayak gitu, itu namanya cooing. Lalu nanti di usianya 6 sampai 1 tahun itu sudah ada babblingnya. Babbling itu kayak suku kata, jadi kayak vokal dan konsonan yang diucapkan tanpa arti gitu ya, gitu ya. Bahkan di usia dia 7 bulan sampai 9 bulan itu sudah mulai ada keluar kata-kata yang familiar yang kita pernah ucapkan, itu dia ucapkan lagi gitu loh, kayak mama, papa, dada gitu ya. Nanti di usia 1 tahun kita harus lihat poin utamanya adalah anak mampu memahami instruksi. Memang ada beberapa anak yang nggak sama, di usia 1 tahun sudah bisa berbicara 1 kata 2 kata. Poinnya adalah kita perhatikan kata yang diucapkan harus berarti. Jadi kalau ucapannya dia ucapin karena dia meniru lagu tapi dia nggak paham arti, itu tidak masuk hitungan ya Mama Papa. Jadi yang kita anggap sebagai anak ini mampu berkomunikasi adalah dia ucapkan kata bermakna dan dia lakukan secara sadar. Misalnya dia ingin sesuatu, dia bisa tunjuk. Nah selain dia bisa tunjuk, dia juga bisa ucapkan walaupun artikulasinya tidak jelas. Misalnya cucu gitu misalnya, atau is kayak gitu ya. Jadi hanya mungkin ujung-ujungnya kata-katanya tidak sempurna, tapi dia bisa mengucapkan kata itu dengan makna dan dengan sadar untuk mencapai apa yang dia inginkan gitu ya. Di usia 1 tahun itu minimal 10-20 kata tuh pasti harus ada.
Nanti sampai usia 1,5 tahun toleransinya. Nah, setelah 1 tahun sampai 2 tahun itu setidaknya 20 sampai 50 kata sudah terucap. Nah, untuk memudahkan mama papa, ini sebagai gambaran kalau misalnya anak ini usianya 2 tahun, setidaknya dia bisa merangkai kalimat dari 2 kata. Misalnya, aku mau makan, itu 2 kata. Tapi kalau dia usianya sudah 3 tahun, setidaknya dia sudah bisa merangkai kalimat dengan 3 kata. Ada subjek, predikat, objeknya. Jadi kayak aku mau ini mama gitu ya. Kalau udah 4 tahun ya dia sudah punya 4 kata dirangkai dalam satu kalimat. Artinya bukan hanya kalimat inti, tapi dia sudah mulai memahami keterangan waktu, misalnya mau sekarang gitu, atau mau besok, atau mau nanti, atau misalnya dia bisa kasih penjelasan keterangan sifat, misalnya aku mau yang dingin gitu, aku mau yang panas gitu misalnya. Atau sudah tambah lagi usia, di usia 5 tahun maka sudah tambah kompleks kalimat yang diucapkan. Dia sudah bisa merangkai kalimat dengan 5 kata, artinya adalah dia bisa menjelaskan suatu peristiwa. Nah, ini acuan ketika mama papa mau menyekolahkan anak-anaknya, karena ketika anak-anak ini belum mampu berkomunikasi secara baik, itu akan menjadi kendala ketika dia nanti belajar di sekolah gitu ya. Karena kalau kita paksakan anak ini sekolah, dia tidak akan mampu mengikuti instruksi guru dan yang ada jadi stres gitu. Makanya ketika kita lihat anak ini belum memenuhi tahapan perkembangan yang umum dia di usianya dia, maka sebaiknya fokuslah ke apa yang menjadi kendalanya. Jadi mama papa bukan berarti anak-anak yang berkebutuhan khusus saja yang boleh terapi. Jadi kondisinya banyak sekali yang anak ini tidak berkebutuhan khusus, tidak mengalami gangguan apapun, tapi memang murni speech delay saja. Jadi ketika kita bawa anak ini ke terapi, itu bisa membuat anak tersebut progresnya sangat cepat. Kita nggak akan terus-terusan anak ini di terapi kalau memang sudah ada progres. Karena kalau anak yang di kondisinya speech delay, biasanya dengan terapi 3 bulan itu sudah mulai ada perkembangannya, hanya sebagai pemantik aja gitu. Jadi kayak mungkin karena stimulasi yang kurang pada saat dia bayi, jadi kemampuan bahasanya juga jadi terbatas gitu ya. Nah, kita harus maksimalkan di berapa tahun? Di 3 tahun pertama, karena memang saat itulah lagi pesat-pesatnya perkembangan otaknya. Jadi kalau di usianya nanti udah lewat 5 tahun kita biarkan, terus kita berpikir nanti dia juga ngomong sendiri, nanti di usia 6 tahun, di usia 7 tahun itu akan lebih lambat perkembangannya. Karena kita tahu bagaimana perkembangan otak ya, 3 tahun pertama itu 80% otaknya berkembang. Tapi kalau udah di atas 3 tahun dia jadi hanya sekitar sisanya lah ya, 30% aja gitu. Artinya sangat disayangkan kalau kita lewati fase emasnya gitu ya mama papa. Terus ada lagi yang nanya, anakku gimana ya kalau diajak ngomong suka nggak nyambung gitu ya. Sebenarnya ketika anak usianya 4 tahun itu sebenarnya kalau diajak berkomunikasi atau diberikan pertanyaan, dia pasti bisa menjawab meskipun jawabannya hanya 1 kata atau 2 kata. Tadi kamu ngapain? Nah, itu sudah bisa menjawab seharusnya ketika di usianya 4 tahun. Jadi kita tidak berfokus kepada apa yang anak ucapkan ya. Kalau anak cuma bisa mengucapkan kata-kata itu besar kemungkinan hanya hafalan. Jadi hafal dan paham itu 2 konteks yang berbeda. Kalau misalnya anaknya bisa nyanyi atau bisa baca buku karena dia sering mendengarkan, itu berbeda. Tapi kalau ketika kita minta, coba ceritakan kamu tadi hari ini ngapain, atau coba kita tanyakan suatu benda dan dia suruh jelaskan, atau ketika kita bacakan sebuah cerita suruh dia ceritakan ulang atau dia jawab pertanyaan dari cerita yang kita bacakan, itulah yang dinamakan konteks paham komunikasi 2 arah ya. Nah, di usia 5 tahun harusnya dia sudah mulai bisa merespon dengan tepat. Dan kalau untuk pelafalan kayak ya bahasa sintaktik dan semantik itu wajar, karena kan ada yang kesulitannya dengan komunikasinya itu karena keterbatasan motorik mulutnya. Nah, itu kan lain hal ya, itu lain penyebab. Misalnya dia sulit menyebutkan P sama D mirip-mirip, nah itu kondisinya lain lagi nanti. Atau dia ngomong tuh kayak terbata-bata gitu, bisa juga kondisinya karena kondisi otak juga. Jadi kita nggak bisa
gak bisa kita samakan kondisi speech delay dengan kondisi-kondisi yang lainnya. Kalau memang speech delay ini murni karena memang kurangnya stimulasi, jadi gak usah takut ketika anaknya paham, kita suruh apa-apa ngerti, ini disuruh ambil ini tahu, disuruh nulis ini tahu, tapi memang di ngomongnya aja yang lama gitu ya. Berarti kalau tidak ada kondisi-kondisi lain yang dibawa oleh anaknya, berarti memang kondisinya hanya speech delay saja gitu mama papa. Jadi jangan takut kalau anak mengalami speech delay, bawa aja untuk konsul aja lebih banyak. Kita juga bisa tes di klinik psikologi atau di rumah sakit khusus anak atau di klinik tumbuh kembang. Jadi banyak sekali sebenarnya tempat yang bisa kita tanyakan untuk diobservasi lebih lanjut. Kalau kita dapat hasil observasi, nanti kita jadi ngeh, oh iya ternyata karena ini problemnya apa, yang kurang apa, jadi bisa dicari solusi terbaiknya. Gitu ya mama papa, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa memantik mama papa untuk lebih aware lagi bagaimana perkembangan bahasa anaknya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Silahkan share. Sampai bertemu lagi. Salam sehat and see you.